masa pandemi luar biasa. Nah, sejak pandemi ini saya hampir boleh dikata kehabisan strategi bagaimana sih caranya ini mensiasati sehingga anak itu bisa iya teroperasi. masih banyak masalah dalam pembelajaran yang saya dapati. Kurang maksimal ya anak-anak itu. Dan banyak cara yang sudah saya lakukan untuk mengatasi masalahnya, tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan Ibu bisa membantu saya ini. Oh iya, jadi tujuannya ke sini apa yang ingin dicapai sebenarnya dalam perbincangan kita nanti? Sebenarnya saya ingin lepas dari permasalahan yang saya dapat. Macam kemarin itu ada siswa yang bahkan perkalian satuan dengan satuan itu masih saya dapat, saya masih belum tepat dalam menjawab, sehingga saya agak suatu masalah. Mungkin selama apakah karena gara-gara proses pembelajaran kita ini sehingga seperti ini hasilnya. Bahkan ada lagi yang yang itu lebih tidak seberapa dibandingkan dengan anjuran pemerintah bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran secara online. Cuma masalahnya banyak, diantaranya ada yang belum punya HP, ada yang punya HP bukan miliknya, milik kakaknya atau ibunya atau ayahnya, yang kemudian nanti ayahnya kebetulan bekerja, nanti pulang bekerja dibuka tugas, itu pun pada sempat lihat ada yang ada HP tapi jaringannya bermasalah. Bantu ya. Kira-kira bagaimana gitu? Oh ya, berarti masalahnya anak-anak itu kurang optimal ya di dalam pembelajaran daring ya Pak Hati? Iya Bu. Kira-kira bagaimana solusinya itu? Saya juga prihatin ini milik pasien anak-anak begini. Iya, tapi ngomong-ngomong silakan diminum dulu. Oh iya, ini juga masalah ini Bu, masih panas-panas dari. Silakan. Iya. Iya. Oke, silakan. Oke, jadi selama ini sejauh mana strategi yang Pak Hat sudah lakukan untuk supaya bisa Saat lebih ini Bu, optimal? saya baru mengidentifikasi bahwa dari sekian itu saya dapati masih terdapat 3 orang siswa tidak memiliki HP memang. Oh iya, itu Iya. juga masalah. Ada yang 2 orang itu HP milik, yang satu milik orang tuanya, yang satu milik saudaranya. Oh iya. Nah ini yang jadi masalah ini juga, karena terkadang saya sudah cari informasi tentang mereka, yang orang tuanya ini bekerja di kota, nanti pulang dari kota baru dia bisa lihat tugasnya. Karena awalannya biasa ada kalanya masuk, ada kalanya tidak. Nah yang ini yang satu lagi ini yang bukan HP dia jadi masalah, karena terkadang dibaca tetapi tidak ada respon apakah dia sendiri membaca atau bukan, saya tidak ini. Jadi yang punya HP ada juga beberapa yang tidak mengerjakan tugas. Iya. Ada juga yang paling memperhatinkan ini kan itu di pelosok sana Bu, di tempat tugas saya HP ada, tetapi jaringan kurang bersahabat biasa. Iya. Apalagi mau mengupload dalam bentuk gambar, kalau ini kan sementara masih dalam saya pakai Zoom. Bukan Zoom, WhatsApp. Itu kalau dalam bentuk tulisan bagus, lancar, tetapi kalau dalam bentuk foto setengah mati kasihan. Oh, susah dia bisa. Iya, itu juga jadi masalah. Diakses ya. Iya. Nah, yang lebih banyak masalah yang tidak punya HP. Nah itu, iya. Jadi sejauh ini gimana ya menghadapi siswa yang tidak punya HP? Untuk saat ini itu yang saya tidak tahu apakah tidak berlebihan itu Bu. Ini makanya saya datang ini. Apakah tidak lebih berlebihan jikalau saya berinisiatif untuk mendatangi mereka? Karena saya pikir kalau saya tidak begitu ya tetap seperti ini, dan ini adalah masalah. Coba dipikir Pak Has. Tujuannya kita mendatangi mereka apa? Coba. Nah itu tuh menyampaikan masalahnya Untuk kebaikan siapa?
itu kebanyakan mereka sih sebenarnya. Berarti itu kan bukan hal yang berlebihan ya, karena untuk kepentingan mereka ya kan. Berarti bisa saya nanti sampaikan ke orang tua misalnya begitu. Saya kira itu luar biasa idenya itu. Jadi Pak Has mungkin bisa merencanakan bagaimana supaya bisa sampai ke menemui orang tua. Tidak, jangan sampai saya dianggap bahwa saya terlalu berlebihan dalam mengajak. Kenapa mendatangi mereka ke bahkan sampai ke rumahnya. Padahal kan ada sekolah tempat mereka bisa bertemu untuk mereka. Oh, saya rasa di mana saja bisa mengadakan komunikasi. Saya pikir begitu. Jadi bahkan dengan komunikasi dengan orang tua pun itu mungkin bisa direncanakan ya Pak ya. Iya, Barangkali begitu ya. Iya. Oke. Kalau memang tidak dianggap itu tidak berlebihan, ya alhamdulillah kalau itu dianggap bahwa itu sesuatu yang lumrah. Iya, saya rasa kalau secara etika itu saya pikir kalau sepanjang kita melakukannya sesuai dengan etika, koridor etika, Iya. itu saya rasa orang tua pasti merasa senang. Itu menurut hemat ibu ya. Bagaimana menurut Pak Has? Saya akan coba. Coba ya. Karena daripada saya menunggu bola, Ya, ya betul. untuk saat ini kita jemput bola barangkali. Betul. Iya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan masalah pembelajaran yang saya temui, saya dapatkan itu bisa didapatkan solusinya secepatnya. Tapi yang orang tuanya itu selalu berada di rumah atau gimana? Nah, itu yang jadi masalah. Kan mereka petani, sebagian dari mereka sambil bertani ada yang dari dapat bisa menghidupi keluarga dari hasil gembala. Gitu. Makanya biasanya bersama terbitnya matahari mereka pergi Iya. dan kembalinya mereka itu nanti terbenam matahari. Dan ajak anaknya. Kebanyakan begitu, mereka kan bersyukur seperti itu karena dia pikir dia tinggal di rumah bikin habis makanan saja. Jadi menurut Pak Has sebaiknya gimana menemui orang Ini tua yang di jadi mana? sempat saya pikirkan kalau misalnya saya datangi mereka di malam hari ini juga masalah karena jarak dari rumah saya ke rumahnya itu kan kurang lebih 20 kilo. Itu membutuhkan keberanian yang ekstra sebenarnya. Berarti ada Untuk saat ini alternatif. saya pikirkan apakah tidak salah kalau saya datangi mereka di tempat mereka bekerja, di sawah mereka, di lokasi gembala mereka. Saya rasa Kira-kira tidak kalau salah itu itu. alternatif yang bisa dilakukan, kenapa tidak? Barangkali bisa ya. Jangan sampai dikira gembala mak dari mana lagi. Nah, kira-kira kelebihan Pak Has gimana di dalam berbincang orang tua? Pasti tahu dong caranya. Ya mudah-mudahan kan Kira-kira saya gimana? juga baru kali ini jadi guru dulu petani. Oh iya. Kira-kira apa yang bagus dibicarakan? Paling tidak ya berbincang mengenai masalah pertanian. Iya, ya pasti nyambung Ya, ya. supaya nyambung karena Iya. saya juga sedikit banyak saya memiliki pengetahuan tentang pertanian. Betul. Nah, Terus lanjut ke baru ke masalah Anak. pembelajaran anak. Iya. Iya. itu sangat sensitif ya biasanya dibicarakan kalau problema anak. Iya karena itu menyangkut dengan harga diri. Iya Sebenarnya. ya. Iya. Kita pasti tahu kalau bagaimana rasanya kalau ada anak kemudian dianggap oh anak Anda bodoh pasti atau anak Iya. Anda tertinggal mata pelajarannya, Anda nakal pasti Berarti- ada beban ini kan. Berarti harus dihindari barangkali gitu ya. Iya. Dihindari Iya. kata-kata itu. Ini yang juga terkadang biasa saya pikirkan bagaimana kira-kira cara saya berbicara ke orang tua supaya mereka tidak tersinggung.